Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari SMA Negeri 20 Batam, kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan sharing-sharing sedikit tentang pengetahuan saya mengenai materi konsep wilayah dan tata ruang. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya akan merangkum apa-apa saja yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian wilayah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakter pembeda. Yang ketiga, saya menjelaskan tentang istilah-istilah yang kadang membingungkan di dalam konsep wilayah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang jenis wilayah. Nah, lanjut. Yang pertama, itu ada pengertian wilayah. Wilayah merupakan bagian permukaan bumi yang teritorialnya itu dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, apa aja sih karakteristik tertentunya? Nah, karakteristik tertentunya itu terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan non-fisik. Kalau fisik itu contohnya ada iklim dan fauna. Apa sih contohnya iklim? Kalau iklim itu kan ada yang namanya iklim tropis, subtropis, dan kutub. Kalau misalnya fauna, contohnya di Indonesia, di bagian barat itu ada yang namanya fauna asiatis, dan di bagian timur itu ada yang namanya fauna australis. Nah, terus karakter pembeda yang kedua itu non-fisik. Kalau tadi kan fisik, sekarang non-fisik. Kalau non-fisik itu berhubungan dengan sosial, contohnya kehidupan manusia. Bisa kita lihat ada permukiman elit dan permukiman yang kurang elit atau kumuh. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu istilah-istilah yang kadang membingungkan di dalam konsep wilayah. Di sini saya dapat 3, ada lokasi, daerah, sama kawasan. Apa sih lokasi? Kalau lokasi itu adalah tempat terjadinya suatu kejadian. Contohnya, tahun 2004, di Provinsi Nangro Aceh Darussalam telah terjadi bencana tsunami. Nah, di mana lokasinya? Di Aceh. Lanjut, ada daerah. Daerah itu adalah suatu wilayah yang teritorialnya ini memiliki batas administratif. Contohnya seperti provinsi, kabupaten, kota. Nah, ada juga yang namanya kawasan. Kawasan ini adalah suatu wilayah yang dibentuk berdasarkan tujuan tertentu. Contohnya kawasan industri. Nah, tujuannya apa sih dibentuk kawasan industri itu? Sebagai di dalamnya itu kan sebagai perempatan pabrik-pabrik. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu jenis wilayah. Jenis wilayah sendiri terbagi menjadi 2, yaitu wilayah formal dan wilayah non-formal. Nah, kalau misalnya wilayah formal itu memiliki arti wilayah yang dibentuk berdasarkan keseragaman suatu wilayah. Nah, garis bawahi keseragaman. Ciri-cirinya itu homogen atau seragam. Yang kedua, ada statis, yaitu tetap dalam jangka waktu yang lama. Apa sih contohnya wilayah formal, Kak? Nah, wilayah formal itu contohnya seperti pegunungan. Pegunungan ini kan merupakan gabungan dari gugusan-gugusan gunung. Gunung ditambah gunung jadinya pegunungan. Itu adalah homogen, berarti kan keseragaman, sama semuanya. Terus kalau misalnya statis, jadi kan dari beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu, gunung itu udah ada dan sampai sekarang tuh masih ada. Walaupun memang mungkin ada pengikisan batu-batu atau apapun, tapi dia nggak akan ngerubah bentuk gunungnya gitu. Nah, lanjut ke wilayah fungsional. Wilayah fungsional itu adalah wilayah yang dibentuk berdasarkan fungsi sesuatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Nah, contohnya adalah kota Jakarta dan kota Bogor. Apa sih maksudnya? Nah, jadi tuh Jakarta ini adalah sebagai pusat pertumbuhan bagi kota Bogor. Ciri-cirinya apa sih, Kak, kalau misalnya wilayah fungsional itu? Yang pertama heterogen atau dia tuh beragam, nggak sama. Terus ada yang namanya dinamis atau dia itu berbeda. Maksudnya gimana sih? Kalau heterogen itu beragam. Jakarta sama Bogor itu kan beda, nggak sama. Kalau dinamis, pada awalnya Jakarta ini sebagai pusat pertumbuhan bagi kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, seiring berjalannya waktu, kota-kota itu tuh bisa menjadi pusat pertumbuhan. Makanya sekarang disebut dengan Jabodetabek. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Karena memang itu aja yang saya tahu. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.